Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nika Dina Ratandayani. Saya dan rekan saya Igusti Ayu Triska Cahya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Sebelum kami memulai, izinkan kami mengaturkan pengajaran materi. Baik, ikhtisar presentasi cakupan presentasi kami yaitu pengertian kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, teori yang mendasari kepemimpinan, serta fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, apa itu kepemimpinan dalam organisasi? Kepemimpinan berasal dari bahasa Inggris yaitu leadership. Menurut Tignol dan Survey, kepemimpinan memiliki arti luas, meliputi ilmu tentang kepemimpinan, teknik kepemimpinan, seni memimpin, ciri kepemimpinan, serta sejarah kepemimpinan. Kepemimpinan bukan berarti memimpin orang untuk sesaat, seperti memimpin upacara bendera, memimpin paduan suara, dan sebagainya. Tapi kepemimpinan lebih kepada memimpin suatu organisasi atau institusi. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Selanjutnya adalah macam-macam tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan ini dibagi menjadi 8 tipe, yaitu yang pertama tipe kepemimpinan karismatis. Tipe kepemimpinan karismatis memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Yang kedua ada tipe kepemimpinan paternalistis. Tipe kepemimpinan paternalistis menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan dan mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando. Keras dan sangat otoriter, kaku dan sering kali kurang bijaksana, dan menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Yang keempat, ada tipe kepemimpinan autokratis. Tipe kepemimpinan autokratis mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi, berambisi untuk merajai situasi, dan pemimpin ini akan bersikap baik pada bawahan apabila mereka patuh. Yang kelima, ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini, praktis pemimpin tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Pemimpin hanya berfungsi sebagai simbol, tidak memiliki keterampilan teknis, tidak mempunyai wibawa, tidak bisa mengontrol anak buah, tidak bisa melaksanakan koordinasi kerja, dan tidak mampu menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Yang keenam, ada tipe kepemimpinan populistis. Kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan utang luar negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. Yang ketujuh, ada tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Pemimpinnya biasanya terdiri dari teknokrat-teknokrat dan administrator-administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Yang terakhir, ada tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dan penekanan pada rasa tanggung jawab internal atau pada diri sendiri, dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada pemimpinnya, akan tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan, bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, serta mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. Selanjutnya ada materi tentang gaya kepemimpinan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Om Swastiastu. Jadi, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Triska Cahya.
Nomor absen 3, saya akan melanjutkan presentasi dari partner saya, yaitu tentang gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otokratis, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu terpusat pada anak buah, kepemimpinan dengan kesederajatan, kepemimpinan konsultatif atau partisipatif. Dan yang ketiga ada gaya kepemimpinan delegatif, yaitu keputusan diserahkan kepada bawahan dan diharapkan anggota organisasi dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang keempat yaitu gaya kepemimpinan birokratis, yaitu keketatan pelaksanaan prosedur yang berlaku bagi pemimpin dan anak buahnya. Dan selanjutnya, yang kelima ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin sedikit sekali menggunakan kekuasaannya atau sama sekali membiarkan anak buahnya untuk berbuat sesuka hatinya. Yang keenam, gaya kepemimpinan otoriter, memuaskan segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Dan yang ketujuh ada gaya kepemimpinan karismatis, yaitu menyenangi perubahan dan tantangan mereka mampu menarik orang untuk datang kepada mereka tetapi tidak konsisten. Yang kedelapan ada gaya kepemimpinan diplomatis, yaitu kesabaran dan kepasifan adalah kelemahan pemimpin. Dengan gaya diplomatis ini, umumnya mereka sangat sabar dan sanggup menerima tekanan. Yang kesembilan ada gaya kepemimpinan moralis, yaitu mereka memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya, juga sabar, murah hati, segala bentuk kebajikan ada di dalam pemimpin ini. Yang ke-10 ada gaya kepemimpinan administratif, yaitu mengacu kepada analisis perubahan yang telah kita bahas sebelumnya, hanya cocok pada situasi continuation, routine change, serta limited change. Yang ke-11 ada gaya kepemimpinan analitis, yaitu gaya ini berorientasi pada hasil dan menekankan pada rencana-rencana rinci serta berdimensi jangka panjang, mengutamakan logika dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang masuk akal serta kuantitatif. Dan yang ke-12 ada gaya kepemimpinan asertif, yaitu pengambilan keputusan muncul dari proses argumentasi dengan beberapa sudut pandang sehingga muncul kesimpulan yang memuaskan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teori dasar kepemimpinan. Jadi ditinjau dari sejarah perkembangannya dapat dikemukakan di sini adanya 3 teori dasar kepemimpinan. Yang pertama ada teori genetis atau keturunan. Inti dari teori ini menyatakan bahwa leaders are born and not made. Pemimpin itu dilahirkan, bukannya dibuat. Para penganut aliran teori ini mengetengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan kepemimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Sesekali kelak ia akan timbul sebagai pemimpin. Jadi menurut teori ini, kepemimpinan diartikan sebagai traits within the individual leader. Jadi seseorang dapat menjadi pemimpin karena dilahirkan sebagai pemimpin dan bukan karena dibuat atau dididik untuk itu, atau leader were born and not made. Yang kedua ada teori sosial. Jadi teori ini merupakan kebalikan inti teori genetika. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.
Teori ini memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok atau function of the group. Menurut teori ini, sukses tidaknya suatu pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat yang ada pada seseorang, tetapi justru yang lebih penting adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok yang didampinginya. Dan selanjutnya, yang ketiga, ada teori ekologis, yaitu teori yang disebut teori ekologis ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori terdahulu sehingga dapat dikatakan merupakan teori yang paling mendekati kebenaran, teori psikologis dan sosiologis, tetapi juga ekonomi dan politis. Menurut teori ini, kepemimpinan dipandang sebagai suatu fungsi dari situasi atau function of the situation. Jadi sekarang saya akan membahas tentang fungsi dari kepemimpinan. Jadi fungsi utama seorang pemimpin menurut David Cranch dan Richard S. sebagai berikut, yaitu mempunyai fungsi perencana, pelaksanaan, penyusun kebijakan, tenaga ahli, wakil kelompok luar, pengawas dan pengendali petalian-petalian. Di dalam kelompoknya, melaksanakan hukuman dan pujian, pelerai bawahannya yang bersengketa, suri teladan bawahannya, jambang suatu kelompok, penanggung jawab, tokoh bapak, kambing hitam, pencinta ideologi bagi kelompoknya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari materi kelompok saya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan apa yang telah saya dan teman saya paparkan tadi tentang materi kita, yaitu kesimpulannya, organisasi sebagai kesatuan sosial, yaitu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Setiap organisasi dituntut selalu peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan, dan kebutuhan berbagai kelompok dengan siapa organisasi berinteraksi. Kepemimpinan yang merupakan sesuatu yang wajib dalam kehidupan agar kehidupan menjadi teratur dan keadilan bisa ditegakkan, sehingga tidak berlaku hukum rimba. Kepemimpinan juga dapat dikatakan penting apabila memanfaatkan dan mengelola potensi setiap anggota dengan cara yang tepat. Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok juga merupakan sarana pencapaian tujuan. Pemimpin dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan gejala sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan kelompok. Baik, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.